Jadi ada kata-kata yang menggugah, cara membuka mindset itu kita simpan di satu wadah, ya, supaya kita nanti suatu ada pertanyaan kita bisa menjawab. Jadi seperti yang dibilang Pak Burhan tadi, misalnya kita nggak mampu menjawab secara online, kita punya grup, paparkan di grup, ya, kita SS-kan, kemudian kita fotokan di grup. Nah, tolonglah teman-teman ini jawab apa sih jawaban yang tepat supaya saya bisa menjawab secara apa dan kemudian secara detail untuk pertanyaan calon mitra saya di online. Jadi itu yang dibilang Pak Burhan tadi, kirim ke grup, kami akan bantu menjawabnya. Mungkin teman-teman lain juga bisa membantu menjawab apa pertanyaan daripada calon mitra kita secara online tadi. Nah, mungkin kalau secara offline mungkin teman-teman sudah bisa lah, tapi kuncinya di offline tadi kita wajib membawa produk kemanapun. Nah, di situ bedanya. Kalau kita di offline wajib membawa produk kemanapun. Jangan tidak bawa produk, itu satu kerugian yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita di online wajib mempunyai ilmu tata cara menjawab, kemudian memberi pendekatan secara detail kepada calon mitra itu bagaimana kita buat mereka itu nyaman, buat senyaman-nyaman supaya mereka itu percaya dengan kita. Jadi seolah-olah kita ini walaupun ketemunya di online, seolah-olah kita sudah akrab. Jadi buat keakraban, bagaimana kita membuat mereka itu betul-betul membutuhkan kita membutuhkan mereka. Jadi kita ada timbal balik, gitu kan? Jadi buatlah keakraban sedetail-detailnya, sebuatnya senyaman-nyamannya. Jangan kita terlalu memaksa, tapi membuka mindset mereka supaya mereka itu betul-betul butuh peluang usaha ini, betul-betul butuh produk ini, gitu kan? Supaya mereka itu jadi nanti ujungnya jadi closing. Nah, kemudian jangan setelah kita presentasi misalnya hari ini kita gagal, jangan kita biarkan mereka sewena-wena. Kemudian 2-3 hari kita beri salam kembali, kita tegur sapa lagi mereka. Mungkin saat ini mereka secara online itu kan banyak ya, mungkin kurang kepercayaan, kemudian ada was-was, kemudian mungkin modalnya kurang, atau mungkin mereka belum paham. Nah, disitulah kita harus benar-benar kita pahamkan. Kalau kita secara online ya, pendekatan yang paling utama, beri pemahaman yang betul-betul real, beri contoh. Nah, kemudian kita kalau memang sudah punya mitra di bawah kita, usahakan jangan kita biarkan gitu aja setelah kita presentasi sudah gabung, tapi kita biarkan buat duplikasi yang sempurna. Artinya kita sendiri sebagai upline-nya, kita harus memberikan contoh kepada mitra kita bagaimana mengerjakan bisnis ini. Nah, jadi kalau memang sponsor kita tidak mendukung, kita carilah teman-teman kita yang di atas kita yang betul-betul bisa mendukung. Nah, contohnya nih, saya dengan Pak Burhan ini nggak langsung saya sponsor saya Pak Burhan. Nah, kenapa saya bertanya selalu ke Pak Burhan atau ketemu dengan mitra yang lain, bertukar pikiran dengan teman yang lain? Karena di sana itu mereka punya kelebihan, saya punya kekurangan. Jadi kita saling menutupin. Mungkin Pak Burhan juga punya kekurangan, nah saya akan membantu menutupin apa kurang Pak Burhan. Jadi kita selalu berkomunikasi, selalu bertanya, itulah yang membuat ilmu kita semakin bertambah. Tapi kalau kita hanya diam, berdiam diri, mendengarkan seperti ini, kita hanya dengar aja, nanti di lapangan kita akan seperti ini. Jadi kapan kita mau berkembang? Jadi usahakan teman-teman banyak bertanya. Boleh tanya tuh Pak Burhan, kami selalu berkomunikasi karena sampai di atas jam 12. Di awal kami join di sini ya, kami selalu karena sampai jam 1, jam 2 kami saling ngobrol. Karena kami ingin bedah, kami ingin membuktikan sama mitra-mitra kami bagaimana bisnis ini harus berhasil. Dan kita harus punya target. Jadi kita harus punya target, punya tujuan. Nah, jadi kalau kita di sini sudah terdaftar, usahakan pasang target setinggi-tingginya. Jadi contohnya nih saya pribadi ya, saya dulu waktu join di bulan 2 itu saya punya target. Saya maksimal di bulan 8, bulan 9 wajib sudah dapat reward umroh, reward 20 juta. Alhamdulillah, dengan segala ucapan, dengan segala target, dengan segala pikiran kita, itu saya pampangkan di pintu saya tulis. Bulan 8, bulan 9 saya sudah harus di 27 juta. Alhamdulillah, omongan dan ucapan tadi menjadi doa. Jadi itu yang membuat motivasi diri kita supaya kita bisa membuka. Jadi kalau kita punya target, kita harus kerjakan. Tapi kalau kita nggak punya target, mohon maaf teman-teman, sampai kapan kita susah berhasil. Karena kita nggak punya tujuan, kita nggak punya target. Jadi kita malas. Jadi kita untuk mengerjakan tadi, besok lah. Jadi ketemu besok,
habis waktu kita. Besok ketemu lagi, besok lah, nunggu nanti lah. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang saya alami dulu Pak. Waktu pertama kali saya di Mutual Converter seperti itu, saya menunggu waktu. Jadi kita tidak mengejar. Jadi kalau memang kita mau cepat sukses, kita harus mengejar target kita. Jangan kita biarkan target kita mendatangin. Kalau target kita yang mendatangi itu akan sulit sekali, sangat sulit sekali. Tapi kalau target kita yang kita kejar, jadi peluang itu yang kita kejar, kita punya target, insya Allah akan cepat berhasil. Nah, kita punya tim, kita punya teman, kita punya leader. Jadi ada yang membantu kita. Di sini bisnis kita tidak bisnis sendirian, tapi bisnis yang berjenjang, bisnis yang duplikasi, bisnis yang dibantu, dibimbing. Ya, jadi tinggal kita bagaimana mengerjakan teknik kita, bagaimana menjelaskan kepada teman-teman yang lain, bagaimana untuk mengembangkan bisnis ini, kita sudah ada pelatihan dan ada bimbingannya. Jadi sampai di sini teman-teman, kira-kira teman-teman ini ada masalahnya apa? Biar kami juga tahu gitu kan. Atau kami yang bertanya atau gimana nih? Nah, kita akan coba kita bedah dulu ya, kita bedah dulu. Kira-kira teman-teman kendalanya apa di lapangan? Boleh ditulis di situ supaya lebih kendala di lapangan itu apa? Boleh ditulis atau langsung bertanya di sini, buka aja mikrofonnya. Atau sudah pada semua nih Pak Buradi? Mereka tidak ada pertanyaan, tapi yang bertanya nih teman-teman. Sedikit saya lebih menjelaskan lagi ya. Betul yang dikatakan Pak Ahmad tadi, dalam menjalankan sebuah usaha itu, apalagi yang dalam bisnis jaringan ini, kita kudu wajib punya target. Karena dengan target inilah yang akan membuat kita semangat. Targetkanlah yang setinggi-tingginya. Saya di sini targetnya saya itu bergabung di Dendis ini bukan yang reward 100 jutanya. Target saya ini untuk reward 1 miliarnya. Ini untuk satu hak usaha. Kalau banyaknya juga, misalkan 7 hak usaha saya, berarti semua dari hak usaha itu harus tembus 1 miliar. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu ya? Kenapa target itu sangat begitu penting dalam menjalankan usaha? Ya pertama, kita ada tujuan, seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad, kita ada tujuan. Terus, terkait masalah semangat kita itu akan selalu terjaga. Dan bahkan karena dengan target kita yang lebih tinggi, semangat kita itu akan terus tumbuh. Itulah efek kalau kita punya target yang lebih besar dari perusahaan tersebut. Dengan seperti itu, jadi kalau kita punya target, akhirnya kita nggak akan malas-malasan, dan bahkan kita nggak akan mengulur-ngulur waktu. Tapi kalau kita nggak punya target, Bapak Ibu, kita akan mengulur-ngulur waktu. Nanti besok aja lah, masih banyak waktu, masih besok aja lah. Akhirnya terusnya kita seperti itu mengulur-ngulur waktu. Nah jalan-jalan juga Bapak Ibu itu teman-teman yang lain yang bahkan ada teman-teman yang sudah daftar lebih apalagi namanya duluan Bapak Ibu udah daftar daripada mereka udah dapat reward. Bapak Ibu belum dapat reward. Ya karena itulah target itu sangat penting. Untuk menggapai target itu ya tentunya kita perlu ada namanya tindakan atau action. Untuk bertindak itu di sini saya mau ingin berikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Dalam tindakan ini kan tindakan kita di sini kan seperti di online ya, inilah kita beriklan terus prospek. Sementara kalau di offline itu kan door to door kan, itu adalah tindakan atau action action ya. Kita bertindak. Kalau di online Bapak Ibu itu personal branding wajib kudu harus diperhatikan ya. Personal branding dalam prospek online itu kan kepercayaan ya, menyangkut kepercayaan terkait masalah produk, peluang usahanya itu sebenarnya itu urutan kedua. Yang paling utama itu personal branding Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita menjual produk ini, diri kita dulu yang harus kita jual. Bukan diri kita yang kita jajakan apa, tapi diri kita yang kita jual. Maksudnya seperti ini, mereka harus mengenal dulu siapa yang menawarkan barang dan jasa atau produk atau bisnis ini. Mereka itu harus tahu dulu, kenal dulu dengan orang yang menawarkan. Barulah kita akan berlanjut kepada bahan yang akan kita perkenalkan untuk mereka bergabung, yaitulah dengan bisnis dan dengan produk ini, beli produk kan. Maka kenapa saya mengambil keputusan untuk membranding Bapak Ibu semua dengan branding yang saya udah buat frame-nya itu.
Itu tujuannya sangat berpengaruh besar dalam usaha, apalagi dalam sistem prospek online. Karena mau sebagus apapun produk itu, kalau mereka itu nggak percaya dengan kita, ya akan di situ juga akan menjadi penolakan. Harus mereka kita dulu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu yang punya profil, yang punya WhatsApp untuk prospek, sebaiknya gunakanlah personal branding dengan frame yang saya sudah buat. Itu akan lebih menambah lagi keyakinan orang yang kita prospek, calon mitra kita itu. Karena mereka melihat profil kita. Oh, ini apalagi dengan profil yang menggunakan jas ya. Jas itu sangat identik dengan bisnis. Kalau orang yang sudah berpenampilan seperti itu, mereka dalam pikiran mereka akan terlintas seperti ini. Oh, berarti orang ini memang orang ini sebagai pemimpin, orang punya ilmu. Karena dari penampilannya aja kita sudah nilai, sudah lihat kan, penampilan sudah menggunakan apalagi namanya profil yang profesional dengan menggunakan jas itu seperti itu. Kalau kita buat perbandingan Bapak Ibu ya, kita prospek dalam waktu yang bersamaan. Contoh saya menggunakan foto profil biasa, Bapak Ibu menggunakan foto profil yang saya udah buat. Kira-kira si calon mitra itu tertariknya ke siapa? Pasti ke Bapak Ibu, karena orang yang mengenalkan lebih profesional, lebih meyakinkan dibanding saya menggunakan foto asal-asalan. Itulah sangat pentingnya kita menggunakan personal branding untuk membranding kita untuk di online. Di offline pun juga kan, kalau di offline itu istilahnya kan kepercayaan juga, karena harus ada orang kepercayaan juga. Kalau kita nggak dipercaya di masyarakat terus kita tawarkan bisnis kan pasti mereka menolak juga kan. Sama halnya dengan bisnis dalam prospek online. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harus tanamkan keyakinan bahwa kita di sini pasti sukses. Ya dengan itu kita buat target seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad, buat target supaya semangat kita itu selalu terjaga, dan bahkan bukan hanya terjaga aja Bapak Ibu ya, akan selalu tumbuh. Memang Bapak Ibu, saya akui bahwa kita ini sebagai manusia biasa, ya namanya semangat naik turun itu sudah pasti hinggap di diri kita. Tak mengenal dia itu orang siapa. Yang namanya semangat turun itu selalu sering, karena kita manusia biasa Bapak Ibu ya. Tapi kenapa? Apa perbedaan kita itu? Mau dia orang sukses gimana pun juga, sukses sebesar apapun juga, yang namanya semangat turun itu pernah singgah di diri dia. Tapi yang membedakannya, karena dia punya impian. Makanya pada saat semangat itu tuh hinggap ke diri dia, kembali lagi dia merenung bahwa saya punya impian. Maka dengan impian itulah yang akan mengalahkan sebuah semangat itu. Pokoknya sebuah tantangan kita dalam berbisnis itu, karena impian ini. Saya sarankan Bapak Ibu itu apa lagi namanya? Lebih baik kita gini, kita mengimpikan yang lebih tinggi dalam usaha itu. Ya nggak apa-apa, kita mengimpikan 1 miliarnya itu, karena yang penting kita masih bergerak. Yang nggak bisa itu, yang nggak bagus itu, kita mengimpikan reward yang besar di bisnis ini, tapi kita nggak bergerak. Itu baru salah. Tapi selagi kita bergerak, selagi kita bertindak, nggak apa-apa, setinggi-tingginya kita mengimpikan. Insya Allah dengan impian seperti itu akan menambah semangat kita, terjaga semangat kita, dan bahkan akan semakin tumbuh semangat kita. Nantinya apabila kita mengalami kendala seperti contoh turun semangat, di situ kita akan mudah mengalahkan, karena dengan impian kita itu kita merenung bahwa apa tujuan kita jalankan usaha ini, kita ingin sukses. Di saat itulah kita langsung bangkit melawan semua. Kenapa kami selalu terlihat seperti ini, semangat terus kan? Ini sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung kami itu memberikan inspirasi, motivasi kepada Bapak Ibu. Karena kita memang diharuskan untuk selalu antusias, semangat selalu terlihat. Karena kita punya tim. Tim kita ini adalah cerminan. Kita ini adalah cerminan buat tim kita. Sebelum mereka bercermin kepada orang lain, diri kita dulu tempat untuk mereka bercermin. Apalah jadinya nanti kalau kita asal-asalan jalankan usaha ini, pastinya mitra kita itu mereka kan asal-asalan akan lebih parah lagi malah. Makanya kita harus selalu semangat. Untuk membuat kita semangat, ya inilah prospek, terus dapat closingan. Untuk dapatkan closingan ya banyak belajar supaya nantinya yang tadinya kita penolakan ini yang kita alami, kita bisa belajar dari penolakan itu. Karena kalau kita berbicara masalah Bapak Ibu penolakan, di usaha apa sih yang ada penolakannya? Apalagi bisnis jaringan, itu pasti ada penolakannya.
pasti ada penolakannya. Enggak semua orang itu yang kita akan prospek itu akan closing 100%. Tapi bukan mereka itu nolaknya itu karena mereka kan nolak selamanya. Mungkin dikarenakan mereka bisa aja mereka lagi sibuk atau mereka mungkin belum ada uang atau alasan lainnya. Tapi yang intinya mereka pasti punya kemauan untuk bergabung di usaha bisnis dengan modal terjangkau, ya itu menjadi suatu solusi. Seperti itu tuh Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, Pak Ahmad? Ya, dilanjut. Tapi saya pikir, dilanjut, kita ada waktu 15 menit lagi untuk tapi gini, tanya jawab. untuk masalah tanya jawab ini sebenarnya nggak terlalu kita wajib untuk tanya jawab. Tapi gini, yang pada intinya Bapak Ibu, saya mau ingin tanya dari semua pemaparan yang saya ini, apalagi dari semua yang saya paparkan ini, apakah ada yang maksudnya yang bisa menjadi pelajaran buat Bapak Ibu yang bisa dipetik dari makna dari ucapan saya tadi ini, dari kata-kata saya ini yang saya arahkan? Coba ditulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau langsung ini, yang sudah paham lah. Supaya ada ilmu lah yang kita serap dalam malam ini kan, di forum ini, pertemuan ini. Ini siapa Pak Mas Eka, apa kabar Mas Eka? Apa kendalanya nih Mas Eka? Alhamdulillah Pak Ahmad. Pertama terima kasih nih pada mentor-mentor yang hebat, terutama Pak Burhan, Pak Ahmad nih. Kalau kendala sih ya sama lah, kalau kendala kan penolakan intinya kan, dari belum ada modal, dari sibuk, dari kita jalan ini harus kalau masalah dikuasain, tapi mentuk lagi ke calon mitra yang kendalanya tadi belum punya uang apa gimana begitu. Kalau saya pribadi sih tetap optimis kan, mungkin kurang doa aja dah, mungkin kurang doa, kurang semangat lagi begitu kan. Tapi syukur alhamdulillah saya punya mentor-mentor hebat ini, jadi naik turun emosi, naik turun semangat kita terus kita. Ya wajar lah, namanya manusia, down lagi, naik lagi gitu. Tapi insya Allah masih optimis nih Pak Burhan sama Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Ya, silakan teman-teman lain. Saya jawab dulu dari Pak, saya berikan statementnya dulu dari Pak Eka ya. Ya. Masalah tadi katakan Pak Eka ini penolakan, kendalanya penolakan. Iya, dalam bisnis jaringan itu memang satu aja, memang kita itu dalam tantangan terbesar kita penolakan. Itu kita nggak bisa pungkiri juga, penolakan. Penolakan di lapangan sering sekali kita lalui, kita alami. Tapi dari penolakan itu, kenapa kita mengadakan suatu strategi yang kita terapkan dengan sistem online, memperbanyak database, itu kan suatu untuk meminimalisir penolakan itu. Karena gini Bapak Ibu ya, kenapa kita memang dalam berbisnis itu, khususnya bisnis di sistem online, memperbanyak database, agar supaya nanti kita dapatkan penolakan ini, masih ada target kita untuk teman-teman yang lain yang belum kita prospek. Karena kan penolakan ini belum tentu penolakannya ini mereka penolak 100%. Mungkin bisa saja penolak itu karena memang belum ada uang. Tapi kalau misalnya kita punya database cuma satu doang, dua, terus kita terlalu berharap dengan itu daftar, akhirnya penolakan itu, apalagi gini Bapak Ibu ya, kita ini kan memang harus dikuatkan dalam menjalankan usaha ini, harus dikuatkan. Terutama ini masalah fisik kita, masalah kita mudah itu down, karena itulah mungkin kita belum bisa menerima 100% dari penolakan itu. Ya namanya kita memulai usaha itu seperti itu. Makanya banyak orang gagal dalam menjalankan usaha itu. Selalu mereka mundur. Ya karena itu mereka itu belum betul-betul memahami terkait masalah. Sebenarnya kalau penolakan ini bukan hal yang jelek juga. Apalagi khusus kita ini yang baru memulai usaha, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Oh ternyata karena dari penolakan itu kan kita bisa pelajari, kita bisa tahu bahwa ini kesalahan yang kita lakukan. Ya gitu kan. Yang harus kita memperbaikinya.
memperbaikinya yang kita nggak dibutuhkan juga memperbaikinya harus langsung kita perbaiki segitu aja. Perlu adanya namanya waktu. Bagaimana kita itu cara kita untuk menyampaikan dalam prospek itu, mungkin penolakan kita bisa jadi seperti itu. Di situ kita mulai belajar dari penolakan itu kita pelajari sebagai batu loncatan kita lah. Karena nggak ada orang sukses pun di dunia ini yang pernah gagal. Karena dia pernah gagal, makanya dia sukses. Dia tahu kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena ya, kita namanya manusia itu memang perlu bertahap dalam belajar. Kita nggak bisa menyerap juga. Dan bahkan dalam sekolah formal pun juga kan ada jenjangnya, kan ada tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya. Sekolah, contoh seperti kita dimulai dari TK. Kan TK itu kan nggak mungkin diajarin langsung matematika, membaca apalagi namanya perkalian. Pasti kan bertahap kan. Setelah itu kita masuklah ke SD. SD kan nggak mungkin diajarin pelajaran SMA. Karena itulah tahapan-tahapan itu cara penangkapan otak kita itu memang ada yang memang juga cara tangkapnya itu cepat, ada juga yang lambat. Makanya belajar itu yang harus kita langsung kita paham. Yang penting adalah ilmu yang kita konsultasikan kan ada yang kita serap ilmu itu kan. Jadilah masukan buat kita. Seperti itu Pak Eka. Jadi terkait masalah penolakan itu wajar dalam bisnis. Inilah gunanya kita itu memperbanyak database supaya nanti penolakan kita itu apalagi namanya mungkin dia itu menolak, tapi kan masih ada yang lain yang harus kita tawarkan. Nggak apa-apa lah tolak saya kan. Akhirnya kalau Bapak Ibu itu punya database yang cuma 1, 2, 3 orang itu, apalagi kita mengharap begitu terjadi penolakan, ya kita turun semangat, aduh down, kecewa, ya kan? Karena kita semangat. Akhirnya di situ kita down, kurang semangat. Iya. Tapi kalau kita punya database yang banyak, ya tolak aja, kan masih ada yang lain. Masih banyak kok masyarakat Indonesia ini yang harus kita tawarkan bisnis ini. Ya karena kalau kita mau ingin menghindari 100% penolakan dalam usaha itu, nggak mungkin bisa terjadi. Pasti akan ada yang menolak. 1, 2 orang pasti ada yang menolak. Karena lebih banyak menolak daripada yang mau itu udah pasti. Iya benar itu. Makanya kita perbanyak database. Database itu ya dengan kita beriklan itu kan akan banyak database yang kita kumpulkan. Banyak itu target kita yang akan kita prospek. Akhirnya kita ditolak 1 orang, ya nggak apa-apa, cari lagi yang lain. Tapi gini Bapak Ibu ya, jangan mentang-mentang kita boleh ditolak, terus Bapak Ibu itu putuskan komunikasi dengan mereka. Nggak seperti itu. Nggak apa-apa menolak. Karena kan kita bisa maklum juga. Mungkin dia keuangannya, atau mungkin dia lagi sibuk. Ya, jadi kita selalu berpikiran positif ya. Jalankan usaha ini. Ya, kalau kita tularkan, database saya di online ya. Itu calon mitra saya itu dari online. Saya dapat lebih dari 1.000 orang. Yang closing nggak semua seperti itu. Kalau nggak salah sekarang ini di 2 HP itu sudah ada hampir 2.000 summit saya. Yang closingnya baru 400, berarti berapa persen itu? Baru sekitar 30% yang closing. Nah, itulah. Tapi seterusnya akan bertambah. Calon-calon mitra yang lama tadi, camin-camin kita yang lama tadi, ada juga yang sudah lama, sekian lamanya dilihat kita ada penghasilan, ada nambah perubahan, mereka akan mengikuti kita, gitu kan. Jadi kita pernah kita hilangkan. Jadi kita tetap kita simpan supaya mereka juga melihat. Jadi contohnya kalau kita secara offline, secara offline kita ambil di offline dulu, jangan sekali datengin ditolak kita langsung mundur. Nah mungkin seminggu lagi kita datangin lagi kan, kita ceritakan lagi, mungkin di waktu itu mereka kita presentasi belum membutuhkan, mungkin minggu depan kita presentasi mereka sudah membutuhkan kita, akhirnya mereka bisa kita closingkan, itu bisa jadi mitra kita gitu. Jadi kalau kita di offline seperti itu, kalau di online seperti itu juga, mungkin minggu ini belum bisa, mungkin minggu depan belum bisa, mungkin bulan depan, seperti itu selalu kami terapkan, selalu kami alami. Kalau penolakan pasti banyak, apapun pekerjaan kita itu pasti banyak orang yang menolak daripada yang menerima. Jadi penolakan tadi itulah yang membuat kita semakin itu yang saya rasain. Semakin saya banyak mencari database yang akan saya dapatkan ke depannya gitu. Semakin banyak ya, gimana Pak Eka? Ada enggak? Ya itu yang saya rasain. Yang saya rasain itu Pak Ahmad. Nah, dari database saya itu yang 800 orang itu mungkin 1% kali yang closing kan kemarin. Akhirnya
Wah, emosi ini dengan keadaan seperti itu ya kan. Udah saya hapusin semua tuh database 800 orang itu. Saya hapusin semua. Nah, mulai lagi dari awal nih iklan begitu kan. Nah, dapat lagi Jangan pernah dihapus, Pak. Jangan pernah dihapus, tetap disimpan. Ya, Jadi mungkin tetap kita yang kemarin-kemarin saya hapus. Nah, ini sekarang lagi ngumpulin lagi dari 7 orang yang masuk 8 orang per iklan itu, ibaratnya per iklan saya dapat 7 orang. Saya undang ke grup seminar begitu, 1 orang yang masuk. Tapi saya sekarang nggak mau lagi menghapus database-nya. Biarlah saya kumpulin semua. database jangan dihapus. Selagi mereka masih ngasih nomornya juga, terus saya simpan terus. Kecuali beda halnya kalau mereka ngeblokir nomor saya begitu. Jadi gini Pak Eka ya, saya berikan sedikit masukan lagi. Buat kita itu yang yang punya database itu, nomor-nomor kontak yang sudah masuk di WhatsApp kita itu, seperti tadi kata Pak Ahmad, jangan dihapus. Kenapa? Tinggal kita tingkatkan aja bagaimana cara untuk kita edukasi. Mungkin kita dari situ juga kesalahan, bisa jadi mereka nggak bergabung dengan kita, ya mungkin kita kurangnya edukasi, bisa jadi, iya kan, kurangnya edukasi. Terus kita abaikan nomor kontak kita itu, mungkin satu bulan mungkin kita komunikasi dengan mereka kayak gitu kan. Cobalah kalau kita punya database itu, nggak perlu haruslah bisnis lah kita share kan. Mungkin tanya kabar lah buat mereka, itu kan membuat mereka akan makin nyaman dengan kita. Akhirnya kalau udah nyaman dengan kita, tanya kabar, begitu kita tawarkan bisnis, insya Allah mereka akan minat. Gitu. Jangan kita buat database itu hanya untuk kita jualan aja. Karena kan gini, masyarakat Indonesia ini perlu Bapak Ibu pahami, masyarakat ini dia apalagi namanya suka belanja tapi nggak mau dijuali. Suka belanja tapi nggak mau dijuali. Makanya harus ada namanya edukasi, pengenalan dulu sebelum kita menjual. Karena banyak tuh. Kalau kita lakukan seperti itu terus menerus, jadinya bukan lagi untuk minat lagi buat mereka, tapi jadinya risih, diusik dengan bisnis. Waktu-waktu, makanya kalau kita mau kirim pesan-pesan siaran itu di waktu-waktu tertentu, jangan di waktu-waktu kerja, apalagi tengah malam. Itu kan mengganggu juga notifikasi kan. Untung-untungan kalau mereka itu mungkin mereka nggak pasang di handphone mereka notifikasi yang berbunyi itu kan ting 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 ting. Itu kan bisa membangunkan mereka, mengganggu mereka. Risihnya jadi nantinya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang harus kita kirim pesan-pesan siaran itu. Motivasi itu sangat perlu Bapak Ibu ya. Sering kirim-kirimlah ke mereka motivasi. Nggak harus berhubungan dengan bisnis. Menyemangati mereka. Jadinya mereka enaklah ngobrol dengan kita, enaklah berteman dengan kita, nyambunglah. Akhirnya kalau kita tawarkan suatu bisnis, mereka kemungkinan besar mereka closing. Tapi nggak semua juga. Tapi yang pada intinya kan kita lakukan terus secara konsisten. Seperti yang saya katakan, penolakan sudah pasti ada. Tinggal kita lakukan secara konsisten, selalu terhubung dengan mereka supaya nanti kepercayaan itulah. Karena terjadinya closing itu karena adanya kepercayaan. Follow up itu kalau kita prospek itu harus kita bercerita, berbanyak cerita. Seperti yang saya kirimkan tadi itu di grup kan, Bapak Ibu itu yang saya kirim itu bolehlah itu gunakan untuk kirim-kirim kepada mitra, calon mitranya itu, membuka pola mindset. Mungkin Bapak Ibu itu mungkin perlu juga. Insya Allah saya akan terus kirimkan seperti itu ke grup. Supaya nanti Bapak Ibu itu tinggal teruskan aja nomor-nomor kontaknya. Tapi jangan mentah-mentahnya itu Bapak Ibu kirim, harus diteliti dulu. Ada nggak yang harus diedit? Misal saya cantumkan nama di sana, Bapak Ibu kirimkan saja sepenuhnya itu, sementara bukan nama dia. Akhirnya ketahuan lah kan? Partai ini partai ini. Oh iya. Editlah dulu. Alangkah lebih bagusnya dalam follow up itu selalu kita menyebut nama mereka, karena orang yang disebut itu akan mereka merasa nyaman, diperhatikan karena disebut nama mereka kan. Selalu kita sebut nama mereka, Pak. Misalnya Pak Aryo, gimana kabarnya Pak Aryo? Perbanyak harus sebut nama mereka. Seperti itu ya. Siap. Paham ya? Ya mungkin masalah edukasi ini yang kurang ini Pak Burhan sama Iya. Pak. Bisa seperti itu. Ya. Edukasi.
Selalu ini Mas Eka, makanya kan dari awal dulu kan kita sering trikol kan. Nah, dari trikol tadi juga kita kan ada hasil gitu kan. Jadi kita ulangi lagi seperti dulu. Kita selalu mengadakan trikol atau komunikasi, kemudian sama calon mitra juga gitu kan. Tadi maka dibilang Pak Buran, manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita saling menutupin. Jadi mungkin kami ada kelebihan sedikit, kami akan berbagi dengan Mas Eka. Mas Eka ada kelebihan akan kami terima seperti itu. Jadi kita saling menutupin. Jadi kalau kita presentasi, kami selalu buat seperti itu. Di awal dulu kan kita sempat seperti itu kan, alhamdulillah bisa ada hasilnya. Jadi tadi kesimpulannya bagaimana memberikan kepercayaan untuk diri kita pribadi dulu yang paling utama. Kalau betul-betul kita sudah merasa yakin, betul-betul kita bisa memberikan contoh yang terbaik dengan teman-teman kita, insya Allah teman-teman kita akan ngikut. Nah itu juga yang saya kerjakan. Saya pernah ngajak teman saya yang dekat, dari pertama kali saya join, belum pernah sampai beberapa bulan dia nggak mau daftar. Akhirnya apa? Setelah saya mendapatkan reward di 27 kemarin, saya telepon, ini buktinya, kalau mau bukti ini buktinya. Jadi ada 5 teman saya yang dekat, yang daftar cuma 2, yang 3 tetap menolak. Yang 3 apa jawabannya? Itu kan rezekimu. Nah, yang 2 itu oke lah, karena sudah konsekuen, karena kalau kamu sudah dapat sini, saya akan join. Memang benar join. Yang 3 menolak. Kenapa? Apa jawabannya? Itu kan rezekimu, katanya kan. Nah, itulah. Ya, jadi bisa penolakan. Jadi dari pelajaran tadi saya simpulkan, jadi teman dekat kita aja ingin bukti gitu kan, tapi setelah kita ada bukti mereka menolak gitu kan. Nah itulah alasan-alasan mereka supaya mereka jadi kita jangan fokus dengan orang yang menolak, tapi kita mencari mutiara, mencari orang-orang yang benar-benar mau bekerjasama dengan kita. Apa yang pernah dilaporkan kemarin waktu sama di Zoom yang lalu oleh Bu Asi ya, kita ciptakan, bagaimana kita menciptakan mutiara-mutiara yang baru, bagaimana kita mencari mutiara-mutiara yang baru. Nah kalau kita sudah mendapatkan mutiara-mutiara tadi, ya kan kerja kita udah semakin ringan, semakin enteng kan. Nah seperti contohnya nih Mas Eka, sebelah kanan kan sudah tidak pernah di OPD lagi, tapi kan sudah bekerja dengan sendiri kan. Nah itulah tadi buktinya kita kerjasama tadi, kita bangun, kita cari mutiara-mutiara tadi. Sama saya seperti dengan Pak Buran juga, sampai saat ini kami tetap beriklan. Kenapa? Kami kepingin sukses itu nggak kami sendiri. Karena sukses kami juga tidak bisa sendirian. Jadi harus ada kerjasama. Harus ada saling kesinambungan. Tanpa mitra kita juga nggak dapat apa-apa. Jadi tanpa ada upline kita, tanpa ada mentor kita juga kita susah untuk berkembang. Nah, maka tadi kita saling menutupin, saling mensupport. Harus ada saling kerjasama. Insya Allah akan berhasil. Tapi kalau kita kerja sendiri, pasti akan capek. Ya, begitu Mas Eka ya. Semoga tetap solid, tetap semangat supaya apa yang diimpikan waktu dulu, impian kita yang tertunda bisa terwujud di sini. Amin, Pak Buran, Pak Ahmad. Betul, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau kalau nggak ada bertanya lagi kita akan tutup. Ada nggak pertanyaan tadi di komentar? Ada nggak pertanyaan? Coba Pak Ahmad cek. Bagaimana jika kita terkendala modal di biaya iklan? Apakah solusi dan strateginya? Ya Pak Buran. Ya teruslah kita prospek, teruslah kita promosi. Ya, karena kan gini, kita di sini kan bukan kita menjawabkan banyaklah platform ya seperti di Facebook organik itu bisa optimal di sana Bapak Ibu. Yang hanya dia di sana seperti yang saya katakan karena organik, ya kita harus ada prosesnya, butuh proses yang panjang untuk bisa mendapatkan data mereka. Tapi kalau kita mau ingin optimalkan juga, yang seperti kita rajin lah untuk follow up, rajin untuk interaksi dengan teman-teman kita di sana, insya Allah bisa optimal juga Bapak Ibu. Nah, tapi kan di situ dia karena ya organik ya maklum lah organik, namanya organik ya gratisan. Nah, di TikTok juga demikian. Apa prosesnya kalau organik sama? Contohnya saya dengan Mas Eka di Facebook organik ya. TikTok ini karena kan yang gratisan juga TikTok ini, ya perlu kita Bapak Ibu itu harus punya followers besar kan.
konten-kontennya harus berkualitas, terus bisa punya skill untuk buat konten, ya karena gratis juga. Itu harus ada skill. Intinya harus ada skill. Sedangkan kalau kita mau ingin iklan, itu sebenarnya itu cara yang paling cepat, yang paling instan. Tapi bukan itu aja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu belum punya untuk uang untuk beriklan, ya nggak apa-apa. Gunakan aja dulu yang ada. Yang penting optimal. Insya Allah. Apalagi kalau udah punya database, fokus untuk follow up, apalagi namanya database yang kontak, nomor-nomor kontaknya itu. Carilah di offline juga demikian pun juga. Kalau kita belum punya uang, hanya kan itu sebagai solusi. Beriklan ini sebagai solusi untuk memudahkan kita. Misal Bapak Ibu itu mungkin nggak ada waktu untuk prospek, disibukkan dengan pekerjaan harian yang nggak bisa ditinggalkan. Ya karena memang juga dalam jalankan usaha itu kan, ini kan sebagai pekerjaan sambilan aja di usaha ini kan. Tapi tidak menutup kemungkinan jadi pekerjaan sambilan, jadinya nanti ini jadi penghasilan utama. Dengan terusnya konsisten kita jalankan. Yakin aja Bapak Ibu. Makanya saya katakan demikian, jalankan usaha ini bukan kita mau ingin meninggalkan pekerjaan utama. Tetap jalan pekerjaan utama seperti biasa, dan juga kita bagi waktu lah. Hanya bedanya kita sini sudah bisa membagi waktu. Waktu itu bisa kita bagi Bapak Ibu. Karena itu waktu itu kita yang akan membaginya itu bukan waktu yang akan mengatur kita. Kita beri satu contoh aja kan. Mungkin kita sebagai orang muslim kan, muslim ini apabila kita memang lagi sesibuk-sibuknya, tapi apabila udah masuk waktu sholat, kita tinggalkan dulu pekerjaan kita itu. Itulah yang namanya membagi waktu. Salah satu contoh kan. Berbisnis ini kalau kita pikir dengan impian kita, ada yang ingin kita targetkan, ada yang ingin kita gapai, ya harus kita bisa membagi waktu. Karena di 24 jam, makanya gini Bapak Ibu ya, jalankan usaha network itu dengan jalankan bisnis konvensional ini berbeda dia cara strateginya. Kalau di sistem network seperti yang Dendis ini, itu memang harus betul-betul kita fokus dalam hal ini. Bukan fokusnya itu kita akan meninggalkan pekerjaan utama, fokus di usaha satu. Jangan membagi waktu. Contoh Bapak Ibu itu punya 2 bisnis multi level sekaligus. Itu sangat sulit untuk berkembang, dan bahkan belum pernah saya dengar itu seorang networking sukses di bisnis MLM karena dia mendirikan banyak LLM, menjalankan bisnis MLM dengan sebanyak-banyaknya, lebih dari satu lah. Belum pernah terjadi. Kalau bisnis konvensional, semakin banyak usaha yang kita kelola, semakin bagus. Karena kalau bisnis konvensional kan nggak ada bimbingan. Terus kalau kita punya modal, ya tinggal kita bayar aja karyawan untuk mengelola usaha kita. Terus kita membuka cabang yang lain lagi. Tapi kalau di bisnis jaringan itu terus kita mau ingin jalankan dalam satu waktu itu 2 bisnis sekaligus, akan terbagi lah karena kita bimbingannya. Dan bahkan kalau kita menjalankan usaha dengan lebih dari satu, itu kita akan dicap sebagai orang yang gak konsisten, terutama pada mitra-mitra yang kita ajak. Untuk pembinaannya kan kita harus, waktu kita di sini kan untuk prospek, waktu juga untuk pembinaan. Itu kan udah terbagi kan. Dan memang pembinaannya harus lebih optimal. Semakin banyak tim kita, semakin optimal kita untuk pembinaan. Apalagi nantinya kalau Bapak Ibu itu menjalankan lebih dari satu usaha bisnis network, jadinya nggak akan bisa fokus. Makanya nggak pernah akan terjadi ya seorang networking itu sukses dengan menjalankan banyak usaha bisnis ini jaringan. Yang terjadi seorang networking sukses dalam satu usaha, dia fokus, dia benar-benar fokus, benar-benar ini optimal. Itu baru terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Masalah prospek juga ini, ya konsisten lah untuk prospeknya itu. Jangan kita anggurin kontak-kontak kita yang udah kita nyimpan dengan kita ngiklan juga mengeluarkan biaya. Sekali kita udah masuk itu, kita biarin aja data kontak kita itu atau database kita itu, nggak kita prospek juga. Bisa kadang juga kita prospek mungkin 1 minggu 1 kali. Ya gimana mereka mau ingin minat, berarti mereka akan mencap kita, berarti kita ini bukan orang yang betul-betul mau ingin membantu mereka. Karena itulah kita jarang-jarang juga berhubungan dengan mereka, komunikasi.
Jadi seperti itu Pak Eka ya. Ya siap. Iya, sering lah itu. Mungkin pagi kirimkanlah dia kata-kata motivasi, atau 2 hari sekali lagi kirimkan dia. Kalau memang sibuk kerjaan kita kan. Pokoknya intinya selalulah terjalin komunikasi dengan kontak-kontak yang sudah menjadi database kita. Itu sih intinya. Selalu komunikasi dengan mereka. Ya, teman-teman yang lain ada yang bertanya, silakan. Oh ya Pak Lutfi tadi ini dari pertanyaannya mungkin sudah terjawab ya. Kalau misalkan Pak Lutfi itu belum, kita share ya di grup biar bisa dapat jawaban tepat. kalau misalnya Pak Lutfi itu belum puas dengan jawaban saya, bolehlah komentar lagi. Kalau nggak mau ingin buka meet-nya. Tapi Ya, sepertinya Pak Lutfi ini, nanti kalau ada pertanyaan, kalau kita mungkin nggak mampu menjawab, boleh di-share di grup bimbingan. Jadi nanti kita akan tapi pegang mungkin bersama. ya kalau memang udah nggak ada pertanyaan, nanti kita akhiri aja dulu ya. Mungkin di lain pertemuan lagi minggu depan lah. Karena sudah malam Pak Burhan, ya, jadi Iya. kita tutup nih malam ini ya. Saya ngantuk Oke, juga ini. semuanya, Apalagi nih, terima kasih apalagi nih waktu. Pak Hendra ini udah gini-gini dia. Oke teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mengikuti Zoom meeting malam ini. Dan jangan lupa juga ya untuk acara gebiar kita tanggal 13 Desember. Harapan saya untuk teman-teman khususnya ya yang wilayah Pulau Jawa kan dekat nih, usahakan datang. Iya. Jangan sampai nggak datang. Jadi apalagi kami aja yang luar Jawa, kami hadir. Kenapa? Karena ini momen-momen yang sangat luar biasa, yang jarang sekali terjadi, ya, sekali. Pak Ahmad. Jadi ini kita rayakan bersama-sama, kita ramaikan bersama-sama. Yang belum beli tiket silakan pesan tiketnya dari sekarang. Nah, sebenarnya kemarin tanggal 15 sudah ditutup kan, jadi ini kita masih ada waktu 1 minggu ini ya supaya cepat distorkan untuk tiketnya. Pak Indra nih berapa orang nih Pak Indra? 2 orang. Jadi nanti langsung setorkan dulu aja ke Pak Haji langsung boleh. Jadi teman-teman ini ya. Sebelumnya kami mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di malam ini.